2 kita kalikan dengan 3. Hasilnya 6. Oke, jadi X yang dicari ini adalah 6. Tuh. Oke, ini untuk tipe yang pertama. Selanjutnya, untuk tipe yang kedua. Oke, ini untuk tipe yang kedua. Ini. Oke, untuk tipe yang kedua, jika bentuknya ada di satu buah bangun datar. Misalkan segitiganya kayak gini. Nah, oke. Misalkan di sininya 10, di sininya 15, di sini 4, dan di sini X. Oke, jadi kalau ada satu buah bangun datar kayak gini, langkah pertama adalah kalian pisahkan terlebih dahulu. Jadi, ada segitiga kecil dengan segitiga besar. Oke, segitiga kecil berarti di sininya 10 dan 4. Kenapa 10 dan 4? Jadi untuk ukuran yang ini adalah untuk segitiga yang kecil. Nah, untuk full yang besarnya, berarti di sininya 15, dan di sini 4 plus X. Nah, jadi yang mau kita cari berapa sih panjangnya ini? Nih, sisi yang ini berapa panjangnya? Oke, berarti kalau udah seperti ini, kita tinggal ikutin deh kita buat persamaannya sama seperti sebelumnya. Oke, berarti 4 plus X per 4. Oke, tegak ketemu tegak. Sama dengan, oke, 15 per 10. Selanjutnya kita kalikan silang, maka 4 plus X sama dengan 15 dikali 4 dibagi 10. Oke, 4 bagi 10. 4 sama 10 bisa sama-sama dibagi 2 nih. 4 bagi 2, 2. Lalu 10 bagi 2, 5. Oke, 5. 5 ini bisa kita coret sama 15. Dapat 3. Selanjutnya 3 kita kalikan 2. 6. Maka 4 plus X sama dengan 6. Selanjutnya X sama dengan 6 dikurang 4. Jawabannya 2. Jadi nilai X-nya 2. Nah, sekarang full panjang dari sini ke sini udah tinggal ditambah deh. 4 tambah 2, 6. Jadi jawabannya 6. Selesai. Ini untuk tipe yang kedua. Oke, selanjutnya untuk tipe yang ketiga. Oke, untuk tipe yang ketiga, jika bentuknya seperti ini. Coba segitiganya. Mencong-mencong ya. Oke, jika bentuknya segitiganya kayak gini nih. Nah, kalau kayak gini biasanya pakai rumus air mancur. C. Kenapa disebut air mancur? Karena rumusnya tuh mecah-mecah gitu loh. Kayak air mancur. Oke, kita lanjut. Jika yang ditanya AB, maka rumusnya BC dikali dengan sisi terdekatnya yaitu BD. Lalu di
akarkan. Oh, ini kurang ke atas. Oke. Lalu, jika yang ditanyakannya AC, maka caranya BC dikalikan dengan sisi terdekatnya, yaitu CD. Lalu diakarkan. Oh, ini A-nya. Nah, terus selanjutnya, jika yang ditanyakannya AD, AD, maka caranya CD dikalikan dengan BD. Diakarkan. Tuh. Oke, jadi cara mengingatnya, bentar. Oke. Jadi cara mengingatnya, jika yang ditanyakannya si AB, maka full BC dikalikan dengan sisi terdekatnya yaitu BD. Oke, terus kalau yang ditanyakannya si AC, berarti full dari B ke C dikalikan dengan sisi terdekatnya yaitu CD. Lalu jika yang ditanyakannya si AD, maka ini dan ini. Gitu. Oke. Lanjut. Misalkan contohnya, aku punya panjang si BD, panjang BD 9, lalu panjang si CD 16. Oke. Panjang BD 9, panjang CD 16. Aku mau cari si AB. Oke. Kita cari AB-nya yuk. Mencari AB. Berarti full keseluruhan dari B ke C. Kalau di sini, ini aku hapus dulu ya. Oke, artinya si BD-nya ini 9, sini 16. Berarti full keseluruhan ke sini panjangnya 25. Oke. Berarti panjang si BC 25 dikalikan dengan si BD-nya 9. Oke, kita akarkan. Akar dari 25. 5. Akar dari 9, 3. 5 kali 3, 15. Selesai. Lagi, misalkan yang ditanya si AC. AC, rumusnya BC. BC-nya 25 dikalikan dengan CD-nya 16. Oke, lalu kita akarkan. 25 itu 5, 16 itu 4, maka 5 kali 4, 20. Selesai. Lagi, terakhir, misalkan yang ditanya si AD. Berarti CD 16 dan si BD-nya 9. Kita kalikan dan kita akarkan. Akar dari 16, 4. Akar dari 9, 3. 4 kali 3, 12. Selesai. Ini untuk kesebangunan. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, kalau gitu kita lihat lagi ya. Ini. Oh, ketutupan bentar. Nah, ini untuk tipe yang pertama, ini untuk tipe yang kedua,
Dan ini untuk tipe yang ketiga. Untuk kesebangunan tidak ada yang ditanyakan? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Kita lanjut ke translasi. Oke, kita lanjut. Nih, bisa aku hapus ya. Oke, kita ke translasi nih guys. Oke, jadi translasi ini artinya perpindahan. Oke, jadi perpindahan dari satu titik ke titik yang lain disebutnya translasi kalau di matematika. Dengan rumus, pasti udah pada tahu dong kalian rumusnya translasi itu apa? Rumusnya P X, Y lalu akan ditranslasikan oleh A dan B. Hasilnya adalah P translasi. Dan caranya adalah X ditambah A, lalu koma Y ditambah B. Ini rumusnya. Oh, ini Y-nya. Nah, stylus aku udah mulai nggak ngedetek nih guys. Oke, ini rumusnya ya. Jadi ini P translasi, P-nya juga titik P-nya tidak terlihat. Nah, P, X, Y ditranslasikan oleh AB, maka hasil translasinya X ditambah A, jadi X ini ditambah A, lalu Y ditambah B. Oke, biar nggak bingung, kita langsung eksekusi soalnya. Oke, jadi aku punya pertanyaan gini loh. Nomor 1. Titik A berada pada koordinat 4,5. Tentukan koordinat A translasi bila ditranslasikan oleh 2 dan min 3. Oke, jadi untuk penulisan 2 dan min 3-nya itu dia ditulisnya kayak gini ya. Jadi 2 min 3. Nah, bentuknya kayak gini. 2 dan min 3-nya. Oke. Di sini kita langsung selesaikan. Oke, maka berdasarkan rumus, caranya adalah dia di sini titik A ya. Maka kita pakai A, bukan T. Titik A. Dia dengan koordinat 4,5. Oke, lalu akan kita translasikan sejauh 2 dan min 3. Oke, 2 dan min 3, ini min ya guys. 2 dan min 3. Nah, maka hasil A translasinya adalah 4 ditambah 2, lalu 5 dikurang 3. Lihat nih guys. Oke, 4 ditambah 2.
4 ditambah 2. Lalu 5 ditambah min 3. Min ketemu plus, min. Makanya di sini jadi dikurang. Oke? Maka hasil translasinya 4 tambah 2, 6. 5 kurang 3, 2. Hasil translasinya adalah 6,2. Jadi titiknya berpindah. Yang tadinya di 4,5 pindah jadi ke 6,2. Gitu guys. Gampang kan? Oke. Nih. Hapus. Oke, selanjutnya nomor 2. Oke, tentukan hasil translasi dari titik P min 5,3 bila ditranslasikan oleh min 2 dan min 6. Oke. Pertanyaan nomor 2. Tentukan hasil translasi dari titik P min 5,3 bila ditranslasikan oleh 2 dan min 6. Oke. Titik P ya, berarti kita pakai P. Berarti P titik koordinatnya min 5,3 lalu akan ditranslasikan sejauh min 2 dan min 6, maka hasil P translasinya min 5, min 2, karena min ketemu plus min, lalu 3, min 6. Oke, maka translasinya min 5, min 2, min 7, lalu 3 dikurang 6, min 3. Selesai. Min 7, min 3. Yeay, gampang kan? Nggak sesusah yang kalian kira kan? Jadi tinggal ini tambah ini tambah ini. Udah selesai. Ayo coba yang nomor 3-nya aku mau coba dong. Kalian yang kerjakan dengan soalnya seperti ini. Tentukan hasil translasi dari titik B, yaitu titiknya min 2, min 3 bila ditranslasikan oleh 4 dan 7. Ayo, dicoba translasi. Gampang loh. Ayo dicoba ya. Jangan kayak sesi yang sebelumnya. Aku berasa kayak ngomong sendiri tahu nggak? Ayo dicoba di. Ada yang udah dapat? Udah dapat kok.
Nah guys, jangan bilang kalian nggak ada yang mencoba. Hah. Ayo Dinda, ayo Anwar, ayo dia Hanum, ayo dia Sekar, Desti, Elisha, Fahri, Naila, Nashila, Nur Khalifah, Nur Fika. Ayo, quick. Ada yang bisa? Wah, sepertinya aku ngomong sendiri lagi nih, guys. Oke, kalau gitu kita bahas yuk. Nomor 3. Tentukan hasil translasi dari titik B min 2, min 3 bila ditranslasikan oleh 4 dan 7. Oke. Jadi, oke. Mari kita eksekusi. Kak Vita, maaf, Iya, Kak. Kenapa? ada yang kirim jawaban nih ke aku. Ternyata Oh, boleh. Siapa, Kak? aku copy ya ke kakak. Boleh, Kak. Oh ya, kalian kan bisa langsung coret-coret di. Jadi kalian nih. Nih, kalian di sini. Mana ya? Nih, di draw. Kalian bisa pilih ini. Atau ini sama aja. Terus nanti kalian bisa langsung nyoret-nyoret gitu di sini. Masuk nggak, Kak? Belum aku lihat, Kak. Kakak ngirimnya di mana, Kak? Di chat Zoom. Oke. Udah, Kak. 2,4. Oke, sip. Itu jawabannya siapa, Kak? Jawabannya siapa, Kak? Bener banget loh jawabannya. Jawaban Fahri. Debak, keren. Artinya Fahri merhatiin. Oke. Iya, perhatiin. Jadi terhura. Oke. Berarti Fahri udah bisa ya. Kalau gitu kita bahas yuk. Supaya yang kalian juga tahu. Kenapa bisa dapat 2,4. Oke. Jadi, si titik B-nya ini, titik B, kok dia jadi hijau lagi? Rasanya tadi aku ngekliknya biru deh. Oke, jadi si titik B, dia ada di titik min 2, min 3. Mau kita translasikan sejauh 4 dan 7. Maka hasil B translasinya adalah min 2 ditambah 4. Lalu si min 3 ditambah 7. Oke. Maka B translasinya di sini min 2 tambah 4, 2. Lalu min 3 tambah 7, 4. 2 dan 4. Wow. Keren nih Fahri. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan. Jangan bilang yang merhatiin Fahri doang nih. Oke, kalau gitu kita lanjut ke tipe selanjutnya. Masih translasi ya. Karena translasi itu banyak tipenya. Oke. Yang ini aku hapus ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Nomor
Hasil translasi oleh A, hasil translasi, terbalik. Hasil translasi A oleh min 3 dan 2 adalah 2 dan min 3. Oke, pertanyaannya, tentukan koordinat titik A. Oke, sebelumnya kita udah tahu nih koordinatnya berapa dan ditranslasikan sejauh apa. Jadi hasil translasinya segini. Nah, kalau yang di sini kebalikannya. Kita mau mencari titik koordinatnya. Tuh. Oke, jadi caranya maka kita tinggal masukin aja ya. Jadi si A mau kita cari titiknya X, Y, lalu dia akan ditranslasikan sejauh min 3 dan 2. Nah, hasil H translasinya itu di sini dia 2, min 3. Oke, 2, min 3. Nah, untuk mencari si X dan Y, oke, untuk si X ini, cara mencarinya itu kan berarti X ditambah min 3, oke, jadi langsung min 3 sama dengan 2. Nah, kalau seperti ini artinya X sama dengan 2, min 3-nya pindah, jadi plus 3. Maka X sama dengan 2 tambah 3, 5. Artinya nilai X-nya 5. Lalu untuk Y, sama. Berarti Y ditambah 2 sama dengan min 3. Maka Y sama dengan min 3 dikurang 2. Maka Y-nya min 5. Jadi titik koordinat awalnya adalah 5, min 5. Selesai. Gampang bukan? Untuk mencari koordinat titik A. Jadi koordinat titik awal di sini yang akan dicari. Gampang? Jadi sebenarnya ini masih turunannya aljabar sih. Jadi kalau kalian belum bisa aljabar, gawat banget. Kalian gak bakal bisa ngerjain soal matematika. Karena aljabar itu tuh anaknya, cikal bakalnya, akarnya. Oke, buat yang ini ada yang ditanyain? Kalau nggak ada, kita lanjut nih. Oke, kita lanjut. Oke, yang ini berarti fokus ya. Untuk kesebangunan. Oh ya, kalian kalau misalkan mau ikut sesinya 2 kali, boleh banget loh. Tapi nanti ketemunya aku lagi sih. Tapi nggak apa-apa kalau misalkan tadi di sesi sebelumnya atau di sesi yang sekarang ini kalian ada yang ketinggalan nih, misalkan kalian lagi ke kamar mandi, kalian ketinggalan materi, bisa banget kalian join lagi. Atau nanti kalian tinggal lihat recordnya juga bisa. Oke. Selanjutnya, soal nomor 5. Nomor 5. Pertanyaannya, sebuah loh, kok dia ke bawah? Oh, dia tidak memanjang. Sebuah titik X itu ada di titik 3,5 ditranslasikan
dengan komponen garis berarah sehingga menghasilkan bayangan X translasinya yaitu 7,1. Lalu pertanyaannya, tentukan komponen garis berarahnya. Wah, tipe maksimal nih. Oke, jadi di sini sudah diketahui titik koordinatnya, hasil translasinya udah, nah komponen garis berarahnya yang belum ada. Komponen garis berarahnya tuh yang akan kita cari. Oke, dia pakainya X ya. Berarti X titik ya. 3,5. Lalu akan ditranslasikan oleh ini yang akan kita cari. Kita ibaratkan sebagai A dan B. Lalu hasil translasinya 7,1. Nah, untuk mencari A, caranya itu si 3 ditambah A sama dengan 7. Maka A sama dengan 7 dikurang 3. Maka nilai A-nya 4. Oke. Lalu untuk B. Cara mencari B berarti 5 ditambah B sama dengan 1. Maka B sama dengan 1 dikurang 5. Maka nilai B-nya min 4. Jadi komponen garis berarahnya adalah 4 dan min 4. Selesai. Wah, ini jelek banget 4-nya. Jelek sekali. Mari kita hapus. Ya, malah hapus semua. Sampai di sini ditanyakan guys. Untuk mencari titik koordinat dan komponen garis berarah, ada yang ditanyakan? Tidak ada? Kalau nggak ada, kita lanjut ke sebuah gambar. Jadi dari beberapa titik-titik ini akan dibuat menjadi sebuah bangun datar. Oke, kalau nggak ada, ini aku hapus ya. Kalau nggak, aku tambahin aja deh. Oke, di sini. Nomor 6. Pertanyaannya, sebuah persegi panjang memiliki koordinatnya banyak nih, kan persegi panjang punya 4 titik ya. Titik yang pertama 1,2, terus titiknya 1,-2, lalu 4,2, terus ada 4,-2. Oke. Tentukan bayangan persegi panjang bila ditranslasikan oleh 2 dan min 5.
Oke, ini berarti caranya adalah kita translasikan satu per satu. Oke, kita anggap ini sebagai A, yang ini B, yang ini C, yang ini D. Karena ada 4 titik. A, B, C, D. Oke, titik yang pertama, titik A. Titik A. Oke, titik A. Dia itu titiknya 1,2. Akan ditranslasikan sejauh 2 dan min 5. Oke, berarti kita langsung aja ya. 1 tambah 2, 3. Berarti A translasinya 3, lalu 2 dikurang 5. Min 3. Nah, ini jadi satu titik. Nah, terus titik yang kedua. Jadi ini masih dicari satu-satu ya. Kalau bentuknya bangun datar, untuk kita anggap sebagai titik B. Dia yang kedua nih, melalui titik 1, min 2. Oke. 1, min 2 ditranslasikan dengan 2 dan min 5. Oke, maka B translasinya kita tambahin. 1 tambah 2, 3. Maka 3, min 2 dan min 5. 7. Min 7. Oke, terus yang ketiga. Tuh, yang ketiga. Kita anggap sebagai C. Oke, C melewati titik 4,2. Lalu masih sama ditranslasikan sejauh 2 dan min 5. Maka C translasinya kita langsung aja 4 tambah 2, 6. 2 dikurang 5, 3. 6, min 3 ya. Min 3. Oke, lalu yang terakhir, titik yang terakhir. Titik yang D. Titik D, dia titiknya 4, min 2. Oke, masih sama ditranslasikan sejauh 2 dan min 5. Maka hasil D translasinya 4 tambah 2, 6. Lalu min 2, min 5, min 7. Selesai. Dan inilah titik-titik bayangan barunya. Tada! Banyak ya. Banyak ya. Pokoknya kalau bentuknya bangun datar tuh pasti banyak. Jadi mesti dicari satu persatu. Kalau kalian udah paham banget, nggak usah langsung dibikin garis-garis gininya, nggak apa-apa kok. Oke, biar mempersingkat waktu. Buat yang ini ada yang ditanyakan? Nggak ada? Kalau nggak ada, yuk coba kita lihat lagi dari awal. Oh, aku salah. Tada. Yuk dipahami dulu. Buat kalian yang belum paham.
Oh ya guys, sampai di sini ditanyakan nggak sebelum kita tutup pertemuan hari ini? Halo guys. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada Karima boleh diambil alih Karima. Oke, Karim. Kak. Nah, Penutupan, Kak. oke semuanya aku tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak Fitri.